Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah. Sebagai seorang muslim, kita sangat yakin dengan kalimat la ilaha illallah yang berarti la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa seluruh alam semesta ini, termasuk diri kita sendiri kecuali Allah. Dan Allah telah menjadikan kata syukur kepadanya itu sebagai kata penghubung antara dia dengan makhluknya, sehingga semua kehidupan makhluk tersebut di roda kehidupan di muka bumi ini akan terpenuhi. Itulah dua susunan kata Alhamdulillah. Dan Allah kekalkan dalam surah Ibrahim dalam Al-Quran yang mulia, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah, dan kalau kalian kufur maka tentu siksaku sangat pedih. Oleh karena itu jadilah sosok muslim yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat ini, dan juga sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup manusia terbaik ini dihabiskan untuk agama. 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah. Dan 10 tahun fase Madinah semuanya penyempurnaan agama, sehingga akhirnya kita bisa menjadikannya sebagai pedoman hidup kita. Pertama-tama tentunya kami pribadi sangat mendukung buat keluarga atas program seperti ini, pengajian. Mudah-mudahan ini bisa rutin terjalin dan berjalan, walaupun bukan dengan kami tentunya ya, tapi perlu setiap keluarga muslim ataupun yang sedang diamanahkan usaha, perusahaan yang juga berarti punya interaksi dengan para staf untuk selalu menghidupkan majelis ilmu. Karena memang agama kita ini adalah agama ilmu. Agama kita adalah agama ilmu. Dan harusnya setiap muslim tidak pernah berhenti untuk belajar setiap harinya. Ilmu ini terutama ilmu agama, Bapak Ibu sekalian, itu merupakan pondasi utama keimanan. Kalau kita sering duduk di majelis ilmu seperti ini, setengah jam, 1 jam, tergantung waktu yang Bapak Ibu lowongkan, maka dia akan mendatangkan keimanan seseorang. Jadi terasa ada keimanan kepada Allah dalam hati, dan kalau iman sudah ada, dia akan mengubah seseorang itu menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Berapa banyak penjahat, pelaku kriminal bertaubat karena mereka duduk dalam majelis ilmu dan mendengarkan nasihat-nasihat dan petua para ulama, ya, para ustadz, para kiai misalnya. Dan juga berapa banyak orang yang pelit menjadi dermawan, orang penakut jadi pemberani, orang yang bodoh jadi pintar. Semuanya bisa berubah dengan keimanan itu. Bagaimana figur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, sebelum masuk Islam, dia sangat membenci Islam. Bahkan keluar setiap hari dari rumahnya hanya untuk menyiksa kaum muslimin. Tetapi subhanallah, hidayah masuk dalam hatinya setelah mendengarkan beberapa ayat dan membaca sendiri dari surah Taha, surah nomor 20 dalam Al-Quran, maka dia pun tersentuh secara keimanan. Akhirnya dia masuk Islam, dan setelah itu dia menjadi figur dan suri tauladan bagi kaum muslimin, bahkan bagi penduduk dunia. Dia sempat memimpin 10 tahun di masa kerajaannya, dari tahun 13 sampai tahun 23 Hijriah, itu memperluas wilayah kaum muslimin, di saat itu bisa menguasai hampir setengah dunia dengan menerapkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekian banyak contoh-contoh dalam masalah ini. Ada dari kalangan tabi'in seperti yang disebutkan namanya Fudail bin Iyad rahimahullah, ini dulu perampok jalan. Ya, kalau kita sekarang mungkin preman ya. Setiap orang lewat di wilayah yang dikuasai oleh Fudail bin Iyad, pasti orangnya dibunuh dan diambil hartanya. Tapi subhanallah, satu waktu Allah sentuh dia, karena dia mendengarkan salah satu firman Allah subhanahu wa ta'ala, apakah belum tiba masanya orang-orang beriman itu tersentuh hatinya untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Maka dia pun merasa hatinya lunak. Kemudian dia mulai bertaubat dan akhirnya menjadi ulamanya muslimin. Kalau Bapak Ibu mencari tahu tentang definisi zuhud, bagaimana orang mendahulukan akhirat dari dunia, masalah ibadah, masalah penataan hati, maka kita akan temukan pasti ada nama Fudail bin Iyad. Dan sampai di masa kita sekarang sama.
Berapa banyak orang yang duduk dalam majelis ilmu, mereka berubah menjadi orang lebih baik justru karena mendengarkan ilmu tersebut. Karena yang disampaikan wahyu. Qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Wahyu itu akan bicara dengan hati manusia. Secara otomatis insya Allah, orang juga secara akal sehat akan menangkap orang yang datang dalam majelis ilmu akan berbeda dengan majelis-majelis yang lainnya. Pasti otomatis mereka lebih ingin mendapatkan kebaikan, ingin berubah atau mengubah keadaannya. Selain majelis ilmu pasti akan beda sekali tujuan dan maksudnya. Jadi mungkin saya pribadi mendukung di setiap keluarga muslim, di setiap perusahaan, yaitu untuk selalu di setiap masjid tentunya tidak asing lagi untuk selalu menghidupkan majelis ilmu. Dan Nabi Muhammad SAW sangat gembira dengan orang-orang yang datang untuk mendengarkan ilmu agama. Karena ini panduan hidup. Kita jadi tahu mana yang boleh kita nikmati, mana yang tidak boleh. Apa yang harus kita kerjakan dan apa yang tidak boleh kita kerjakan. Itu ilmu agama. Maka beliau selalu mengatakan kepada para orang yang datang menuntut ilmu, marhaban bitalabatil ilm. Selamat datang kepada para penuntut ilmu. Jadi Bapak Ibu harus pahami ini adalah pondasi dasar agama kita. Dan kata Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama, duduk mendengarkan pengajian seperti ini, itu faridah, kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan, anak-anak atau orang tua. Dan tidak ada waktu, tidak ada batas waktu dalam belajar. Kalau pernah dengar nama ini alhamdulillah, kalau belum pernah dengar, ini adalah seorang ulama besar. Namanya Abu Yusuf, orang ini adalah muridnya Abu Hanifah. Abu Hanifah salah satu dari 4 imam madhab yang terkenal. Ada Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad. Nah, Abu Hanifah ini punya seorang murid yang sangat saleh dan ilmunya sangat luas. Saking cintanya sama ilmu, sampai beliau menjelang wafat saja, di atas ranjang kematiannya sebelum menghembuskan nafas terakhir, dia mengingat dia pernah berselisih pendapat dengan seorang temannya berhubungan dengan masalah hukum warisan dalam Islam. Mereka beradu argumen, akhirnya berpisahlah setelah itu. Karena masa itu belum ada media kayak kita sekarang, belum ada handphone, belum ada media umumnya, kita sulit komunikasi. Seperti mungkin kita bisa tahu 20 tahun yang lalu aja, orang masih pakai telepon di rumah saja itu masih sulit komunikasi. Sekarang handphone kan kita motorik sekali. Di masa itu malah belum ada sama sekali. Jadi orang harus ketemu. Nah, dia berpisah dengan temannya. Sekian tahun berpisah. Dia selalu kepikiran karena setelah berpisah, dia baru tahu kalau ternyata temannya yang benar dan dia yang keliru. Maka akhirnya dia pun berharap temannya itu datang. Menjelang dia meninggal dunia, temannya ini mendengar rupanya. Entah bagaimana mendengar terus datang. Begitu datang masuk ke dalam kamar tidur dia, di mana di atas ranjang dia sudah menjelang meninggal dunia, Abu Yusuf mengatakan, alhamdulillah yang telah mendatangkan kamu. Ingat gak berapa tahun lalu kita pernah berselisih pendapat tentang masalah hukum warisan dalam Islam. Dan setelah kita berpisah, saya jadi sadar kamu yang benar. Tolong ajarkan kepada saya dalil-dalil yang pernah kamu jadikan sebagai argumentasi kamu. Maka temannya begini, hai Abu Yusuf, Anda sudah di atas ranjang kematian. Syahadatlah. Gitu. Lebih baik syahadat gitu. Maka dia mengatakan, saya sudah syahadat. Tapi saya meninggal dalam kondisi mengetahui ilmu itu, lebih saya sukai daripada saya meninggal sementara saya tidak tahu ilmu itu. Akhirnya beliau pun diajarkan oleh temannya, Allah berfirman dalam surah ini, ayat ini, Rasulullah bersabda begini, dihafal sama Abu Yusuf. Kata temannya, baru berapa langkah saya pamit keluar untuk pulang, terdengar suara tangisan keluarganya. Abu Yusuf meninggal dunia. Akhir hayatnya pun masih belajar. Dan ini teman-teman sekalian adalah ilmu yang sifatnya wajib. Selain ilmu agama itu hukumnya sunnah. Tapi ilmu agama bukan sebuah pilihan. Jangan Bapak Ibu bilang, oh nanti saya kalau ada waktu lowong baru saya belajar. Tidak bisa. Memang harus belajar. Karena memang kita akan bahas pada kesempatan ini, judul kita renungan hidup. Nah ini saya akan korelasikan dengan apa yang kita sampaikan dalam pembukaan tadi. Teman-teman pernah duduk gak sekali beberapa detik saya dalam hidup kita. Kita bertanya, kira-kira kenapa saya ada di muka bumi ini? Duduk sejenak, pikirkan. Dari mana semua sistem yang luar biasa di alam semesta ini? Pergantian siang malam, pergantian musim, ya. Segala macam miliaran bintang-bintang di langit sana ya. Awan yang berpindah-pindah kan gitu.
Kemudian langit yang kita bisa lihat tapi tidak ada tiangnya. Dimanapun kita berada di muka bumi ini, langitnya akan sama. Tidak pernah ada yang melihat ujungnya. Itu di atas langit. Kalau kita turun di bumi, dimulai dari diri kita sendiri. Kenapa saya memiliki dua mata? Kenapa ada dua kuping? Kenapa satu mulut? Kenapa ada gigi? Kenapa ada tangan? Komposisi tubuh kita ini yang sampai sekarang dan mungkin akan terus terjadi sampai menjelang hari kiamat. Para ilmuwan terkagum-kagum dengan komposisi manusia sendiri. Saya berapa kali lihat cuplikan ilmiah, bagaimana para ilmuwan itu terus mengadakan penelitian sampai hari ini, dan mungkin sampai terus sampai kapanpun di diri manusia sendiri. Dari, maaf saya bahasakan, kotoran tubuh manusia, itu bisa jadi ilmu pengetahuan. Kotoran hidung, kotoran mata, kotoran kuping, maaf mungkin seperti di sini dokter gigi. Itu kan orang jadi bisa belajar dan itu jadi edukasi sendiri. Keajaiban luar biasa. Terus kalau kita makan, siapa yang menciptakan kita ini? Yang menata mata dua, hidung satu, kuping dua, gigi sekian banyak dengan segala macam serinya, jari-jari kita kenapa 5 kanan 5 kiri. Tubuh kita ini sangat luar biasa gitu. Terus kita bisa jalan, kita bisa berpikir, kita bisa berbicara. Ada banyak fenomena dalam diri kita sendiri yang jadi tanda tanya. Kita kalau ngantuk tidur. Sekarang siapa yang ciptakan kita? Siapa yang ciptakan ngantuk? Kenapa kalau ngantuk harus tidur? Kenapa nggak lain gitu? Misalnya makan, misalnya olahraga, nggak bisa, harus tidur. Kalau kita lapar, siapa yang ciptakan kita? Dan siapa yang ciptakan lapar itu? Dan siapa yang pandu kita? Kenapa kalau lapar harus makan? Nggak yang lain. Misalnya tidur, bangun tidur tetap lapar. Kayak terarah ke satu sistem, mau nggak mau gitu. Sama dengan fungsi kuping, sama dengan fungsi tangan dan segala macam dalam tubuh kita ini. Saya pernah lihat satu cuplikan ilmiah, digambarkan tubuh manusia ini, Bapak Ibu sekalian, itu ibarat seperti satu pabrik raksasa, memiliki bukan 1-2, tapi ribuan lift yang siap membawa apapun yang dimasukkan oleh manusia dalam tubuhnya. Contoh misalnya, kita makan segigit buah, 1 sendok nasi dengan lauknya misalnya. Semua itu kan ada macam-macam komposisinya. Ada vitaminnya, ada zat besi, ada segala macam itu. Kita kan tidak bisa memilah itu. Kita cuma masukkan ke dalam mulut dan subhanallah kita nggak masukkan ke tempat lain. Kuping nggak bisa, ke mata nggak bisa, harus ke mulut. Ini kan kayak ada satu sistem yang harus memaksa kita tanda kutip ke situ. Lalu kita kunyah, setelah kita kunyah, ada rasa di lidah kita, oh ini manis, oh ini asam, oh ini pedas gitu. Terus kita telan di tenggorokan kita. Setelah kita telan di tenggorokan kita, itu kata para ilmuwan, semua komposisi makanan itu tiba-tiba masuk ke liftnya masing-masing. Yang ini ke darah, yang ini ke otot, yang ini ke... terbagi dengan sendirinya. Dan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, itu akan menumpuk ke usus kita. Kemudian setelah itu dia menjadi kotoran dan dibuang. Dan siapa yang mengatur sistem itu sehingga terpilah-pilah dengan sangat detail makanan itu. Begitu juga dengan cairan yang kita minum misalnya. Yang ini dia di bagian tubuh, yang ini akan dibuang misalnya. Dan dibuang pun tempatnya sudah ada, nggak bisa ke tempat lain. Dan tidak bisa ditahan. Siapa di antara kita teman-teman yang bisa tahan kalau dia kebelet kencing? Maaf. Kalau dia kebelet buang air besar? Nggak bisa, harus terarah situ. Kalau tidak dibuang bisa meninggal. Ada seorang kapten kapal laut, kapal pesiar di Amerika, beberapa waktu lalu masuk di berita, meninggal dunia. Ditemukan jenazahnya, maaf, di WC. Lalu diadakan penelitian, dicek semua satu kapal itu, karena ini kapten kapal. Apa ini? Mungkin ada yang sengaja mungkin ada yang sengaja membunuh dia, ya, membuat satu pembunuhan yang terstruktur segala macam. Tapi tidak ditemukan, tidak ada tanda-tanda itu, karena nggak ada luka di tubuhnya, nggak ada segala macam. Sampai para ilmuwan diutus khusus datang meneliti di tempat dia meninggal, di WC maaf. Dan ditemukan ternyata dia meninggal justru karena ini secara manusiawinya. Kalau secara agama ajalnya datang ya. Ternyata dia itu keracunan dengan kotoran dia sendiri. Dia selama 3 hari gak buang air besar. Pada saat dia buang air besar, sudah menumpuk racun di perutnya. Itu pada saat keluar di kapal karena WC-nya kecil,
ya, kurang untuk pembuangan udara, dia terhirup, dia meninggal dunia. Itu sebab manusianya. Jadi ada sistem raksasa yang luar biasa yang mengatur kita mau nggak mau. Kita nggak bisa menghindar dan tidak bisa pilih yang lain gitu. Maka ini butuh tanda tanya. Kita butuh merenung sejenak. Itu baru di diri kita, di sekitar kita nih. Oksigen, ya, air, api, udara, apalah, tanah, pohon-pohon. Belum kita bicara tumbuh-tumbuhan dengan beragam macam bentuknya. Ada yang sayuran, ada yang buah-buahan. Ya. Ini pohon jeruk. Jeruk itu bentuknya begini, rasanya begini. Dan tidak pernah habis stoknya. Apel itu begini, pisang itu begitu. Siapa kira-kira teman-teman sekalian yang menata pisang dengan sisirannya yang rapi itu? Dengan warnanya yang menarik kuning seperti itu. Kulitnya yang lembut seperti itu. Dagingnya di dalam dengan begitu lembutnya dan enak sekali untuk kita makan. Dengan berbagai macam jenisnya. Begitu juga dengan ya, sayur-sayuran, begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan secara umum, rumputan sampai ke pohon beringin yang besar misalnya. Segala macam jenis, ada manfaat bagi manusia. Begitu juga dengan hewan-hewan, dari semut yang kecil sampai gajah yang besar. Sistem pencernaan, sistem pertahanan, jenis makanannya, dan segala macam. Kita kalau nonton di YouTube sekarang tentang masalah alam hewan-hewan, berbagai macam kehidupan mereka di sana kita bisa lihat. Jadi ada sistem raksasa yang luar biasa di depan mata kita. Kita sadar tidak sadar itu sedang ada gitu. Nah kita butuh teman-teman di saat ini, kita coba merenungi dulu. Kira-kira ini dari mana semuanya? Kenapa ini ada? Apa tujuannya? Apa tujuannya? Kenapa kita pagi hari bangun kayak tadi, terus kemudian kita mulai aktivitas, mata kita melihat, telinga mendengar, bibir dan lidah mengecap dan mengucap, tangan menjamah, kaki melangkah. Semua dengan fungsinya masing-masing. Sampai malam kita tidur. Malam tidur nih, semua orang satu dunia sama, kecuali beberapa orang mungkin yang begadang. Karena setelah itu besok berulang lagi. Dan akhirnya nanti, akhirnya akan semuanya meninggal dunia. Sehebat apapun orang itu, saatnya dia mati, selesai. Gitu kan? Dan selesailah cerita dia. Orang hanya mengatakan, oh si fulan atau si fulana dulu pernah hidup ya. Dia umurnya sampai sekian, oh ini usahanya, oh ini rumahnya, oh ini. Dan itu hitungan hari. Setahun, 2 tahun, warisan dibagi, selesai. Gak akan ada lagi ceritanya. Contoh misalnya kita tarik kakek-kakek kita. Siapa di antara kita yang tahu nama mereka? Siapa yang tahu kehidupannya? Nenek kakek kita. Atau kakek ayah kita aja deh. Generasi 3, generasi 4, generasi ke atas. Kita bahkan tidak tahu namanya. Kita bahkan tidak tahu dia nikah sama siapa. Kita gak tahu keturunannya di mana. Itu begitu juga kita nanti. Kita paling 2-3 generasi ke bawah sudah orang nggak tahu lagi. Bahkan kita kalau baru meninggal orang hanya mengatakan oh ini bajunya dia, oh dia pernah menjabat ini, habis itu selesai. Kalaupun ada kenangan kalau dia pahlawan, mungkin ditulis di beberapa buku, habis itu selesai. Gak ada lagi aktivitas seperti yang dia lakukan semasa dia hidup. Ini kan berarti ada satu sistem raksasa yang harusnya kita sadari dulu. Gitu. Nah, Islam datang teman-teman memberikan gambaran dan jawaban kepada kita atas semua itu. Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat. Ya, ini surah nomor 51 dalam Al-Quran ayat 56-nya. Allah menggambarkan di situ kepada kita semua dan itu beruntungnya orang kalau beriman sebagai seorang muslim kita langsung dikerucutkan kepada satu Tuhan. Mata kamu melihat ke langit apapun yang terjangkau tidak terjangkau oleh mata. Terjangkau misalnya bintang-bintang, awan, kita lihat bergantian siang malam, burung yang terbang. Yang tidak terjangkau. Banyak ilmuwan mengatakan masih banyak rahasia langit yang belum diketahui. Ada bintang-bintang yang tidak dijangkau oleh alat-alat manusia karena jauh jaraknya misalnya. Di bumi juga begitu. Segala macam tadi yang sudah kita lihat fenomenanya. Jenis manusia ini sendiri ada bahasa, ada berbeda paras wajah, warna kulit, jenis kelamin dan seterusnya. Begitu juga dengan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan di bumi yang dijangkau oleh mata kita. Tidak dijangkau oleh mata kita seperti misalnya ada mungkin ciptaan Allah belum kita tahu di kedalaman lautan. Atau ada yang kita rasakan tapi kita nggak bisa lihat dengan mata. Contoh Bapak Ibu rasa lapar, rasa haus, suka, benci. Kan kita rasakan tapi kita nggak lihat wujudnya. Tapi ada gitu kan. Nah itu terjangkau dengan oleh mata kita. Begitu juga di kedalaman lautan. Semua ini kembali ngerucut kepada satu Tuhan. Kita disuruh beriman. Dan ini semua yang ciptakan la ilaha illallah. Yang mengurus, yang mengawasi, yang menciptakan, yang memusnahkan itu adalah Allah saja. Maka kita tidak perlu repot-repot mencari Tuhan-Tuhan yang lain.
Orang-orang ada yang menyembah patung, menyembah pohon, karena mereka tidak tahu Tuhannya siapa. Kita sebagai seorang muslim dimanjakan, semua ini kamu lihat atau tidak lihat, kembali kepada satu Tuhan. Nah ini kitab yang diturunkan Al-Quran, ini utusannya Rasul Muhammad SAW untuk diikuti dan jadikan sebagai suri tauladan. Nah seperti itu kurang lebih. Nah, dalam Al-Quran, sebagai seorang muslim, Allah gambarkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, menjawab pertanyaan tadi, kenapa kita ada di sini? Apa hikmah semua ini ada? Siapa yang menata dan mengaturnya? Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak menciptakan, tidak mengadakan seluruh jin dan seluruh manusia di muka bumi ini kecuali satu saja tujuannya, yaitu untuk beribadah kepadaku atau mengabdi kepadaku. Itu tujuan kita ada di sini. Jadi kalau dalam Islam Bapak Ibu sekalian kita nggak punya tujuan lain. Kalau ada yang tanya gini, Ustadz apakah memang saya diciptakan ini untuk sholat? Jawaban saya iya. Untuk puasa? Iya. Bakti sama orang tua? Iya. Untuk belajar? Iya. Terus semua yang positif yang agama perintahkan. Puasa, zakat, haji dan umrah. Jenguk orang sakit dan segala itu ya. Yang lain yang dilarang tidak boleh. Membunuh, mengganggu, berzina dan segala macam. Jadi itu memang tujuan kita diciptakan. Tidak ada tujuan lain. Kalau makan, minum, tidur ini pernak-perniknya. Pelengkapnya saja. Sayangnya karena banyak orang muslim tidak faham. Tujuan dia diciptakan justru untuk mengabdi dan beribadah kepada Tuhannya. Dan dia tidak faham kalau ini adalah tujuan utama dan makan, minum, segala ini pernak-perniknya. Mereka pergi kepada pernak-pernik dan melupakan tujuan utama dia diciptakan. Sayang. Akhirnya hanya karena duduk ngobrol sama teman, sholatnya terbengkalai. Tujuan utamanya ditinggalkan. Tapi yang pernak-pernik ditujukan gitu. Hanya karena urusan ini dan itu mereka nggak puasa Ramadan. Hanya karena ini dan itu misalnya menunda pemberangkatan hajinya. Jadi banyak hal. Hanya karena masalah teman yang mungkin berteman boleh pilih. Tapi orang tua nggak bisa kita milih. Lalu dia pilih untuk pilih temannya daripada bakti sama orang tuanya. Ini kan semua karena tidak paham tentang masalah tujuan dia diciptakan. Kita juga perlu renungi teman-teman sekalian firman Allah Subhanahu wa taala yang lain. Saya coba bacakan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan ini. Di antaranya di dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 115. Kalau teman-teman nanti buka Al-Quran di saat lagi tadabbur, lagi merenungi makna-maknanya di rumah, bisa dibaca Al-Mu'minun surah nomor 23 dari ayat 99 sampai 115. Tapi kita akan coba baca 115 yang Allah mengatakan, "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira wahai para manusia, kami ciptakan kalian sia-sia? Ada di muka bumi ini omong kosong aja, buang-buang waktu, tidak ada yang bermanfaat, misalnya dikerjakan, malah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang Allah larang, dan kalian mengira kalian tidak akan kembali kepada kami, tidak akan diminta pertanggungjawaban, itu nggak mungkin. Ya. Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah berkata, makna daripada ayat ini, apakah kalian diciptakan tanpa ada maksud dan hikmah? Tidak untuk beribadah kepada Allah dan juga tanpa alasan dan balasan dari sisinya. Kan betapa nihilnya kehidupan teman-teman. Kalau kita baik sama orang tua kita baik sama tetangga, kita suka memberi, ya, kita senyum dengan orang, kita berbuat baik, lalu tidak dapat balasannya. Kan nihil sekali gitu ya, kayak hampa kehidupan. Atau kita berbuat jahat, kita kejam sama orang, zalim dengan bawahan kita misalnya karena kita punya power atau pemimpin pada masyarakatnya lalu tidak dihukum, itu kan berarti aneh sekali ya. Allah berfirman mengatakan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ketahuilah siapa saja dari kalian berbuat satu kebaikan seperti biji sawi akan diperlihatkan dan akan terima balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan juga akan diperlihatkan dan akan dihukum kepadanya. Semua teman-teman sekalian, nikmat yang teman-teman rasakan, misalnya kita makan makanan enak, kita minum, istirahat, kita pakai baju yang enak, ini semua miniatur surga, balasan nanti yang abadi di akhirat. Semua yang kita rasa nggak enak, gangguan orang atau mungkin kita pernah keseleo atau pernah kena beling kakinya atau apa, itu adalah miniatur siksaan neraka. Itu akan ada. Kita kalau kerja, kita kerucutkan supaya lebih kita pahami poin ini. Kalau kita kerja di satu perusahaan, bukankah seseorang yang patuh dan melaksanakan tugas dengan baik sebagai staf akan dapat bonus dan gajinya?
Bukankah sebaliknya orang-orang yang membangkang, telat datang, gak mau kerjakan pekerjaan akan kena hukuman? Itu realita depan mata kita. Nah begitulah sebenarnya itu kecilnya. Lingkup lebih besarnya akan ada. Ada yang akan menilai dan akan memberikan balasan terhadap perbuatan kita. Karena kalau tidak, manusia tidak akan bergerak. Kalau dia kerja ternyata nggak ada balasannya, mungkin dia tidak akan semangat untuk kerja. Atau kalau orang berbuat pelanggaran, mengganggu orang lain, mengambil yang bukan haknya, lalu tidak ada hukumannya, mungkin kriminal akan di mana-mana. Tidak akan ada ketenangan kita rasakan. Nah ini semua menggambarkan kepada kita. Ibnu Qayyim, saya ulangi kembali, mengatakan makna daripada surah Az-Zariyat tadi, surah nomor 51 ayat 56, dan surah Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 115. Apakah kalian mengira aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepadaku? Dan apakah kalian manusia mengira bahwasanya kami ciptakan kalian sia-sia tanpa ada tujuan, tanpa ada balasan, tanpa ada balasan kebaikan dan tanpa hukuman terhadap pelanggaran? Dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Kata beliau, apabila kalian diciptakan, apakah kalian diciptakan tanpa ada maksud dan hikmah, tidak untuk beribadah kepada Allah, dan juga tanpa ada balasan terhadap kebaikan dan keburukan? Jadi ibadah itu punya tujuan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ayat yang ketiga surah Al-Qiyamah tentang hari kiamat, ya. Kalau teman-teman mau coba mulai menyentuh secara keimanan, bisa mulai baca terjemahan surah-surah pendek di juz 30 aja. Di akhir Al-Quran, ya. Baca aja beberapa ayat-ayat Al-Quran. Kalau belum baca ayat bahasa Arabnya, baca terjemahannya aja. Termasuk diantaranya tentang surah Al-Qiyamah ini, ya. Juz 28, 29, 30 itu pendek-pendek, tidak panjang. Di antaranya ayat 36-nya Allah mengatakan, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Semua akan ditanya. Apa kata Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat untuk mengingatkan mereka? Ingat, air dingin yang kalian minum, Allah akan tanyakan kepada kalian hari kiamat apakah kalian syukuri atau tidak. Semua akan ditanya sama Allah SWT. Tidak ada yang sesuatu yang sia-sia begitu saja. Kalau kita makan dari yang halal, kemudian kita bersyukur, dapat. Sudah dapat makanannya, dapat minumnya, kita dapat balasannya juga. Tapi kalau orang kufur, selalu menganggap tidak ada nikmat itu, memungkirinya, atau bahkan tidak berbagi dengan orang lain, dan seterusnya, maka akan ada juga konsekuensi daripada semua itu. Imam Syafi'i menanggapi surah Al-Qiyamah ayat 36 ini, teman-teman sekalian, beliau mengatakan, la yu'mar wa la yanha. Apakah mereka menganggap manusia bahwasanya mereka tidak akan diperintah dan dilarang? Hidup begitu saja? Nggak ada perintah yang wajib, tidak ada yang sunnah, atau tidak ada larangan-larangannya? Juga beliau mengatakan, atau ulama lain mengatakan, la yuthabu wa la yu'aqab. Mereka mengira bahwasanya mereka tidak akan dibalas dari kebaikan yang mereka lakukan, dan mereka juga tidak akan dihukum terhadap apa yang mereka langgar. Tanda tanya ini. Artinya ini pemahaman yang sangat keliru, ya. Tidak mungkin itu terjadi semuanya tanpa ada tujuannya. Teman-teman sekalian, supaya lebih dalam kita memahami, karena kan ini kita bicara berarti mengabdi kepada Allah, ya. Allah tidak nampak dengan mata kita. Tetapi banyak sekali bukti kalau Allah sebagai pencipta. Supaya lebih jelas dulu, kita datangkan Tuhan-Tuhan selain Allah. Fir'aun yang sampai sekarang muminya masih ada di museum di kota Kairo. Saya pun pernah bawa jemaah travel kami untuk datang ke sana dan melihat, ya, mumi itu, karena Allah kekalkan dalam Al-Quran. Hari ini kami selamatkan jasadmu hai Fir'aun agar menjadi tanda-tanda kebesaran kami bagi seluruh manusia. Bagaimana dia membangkang 10 tahun Nabi Musa dakwahi, ajak beriman kepada Allah, tidak mau. Fir'aun ini, teman-teman sekalian, fisiknya sempurna. Tampan, tinggi, kekar, kaya raya, raja, keturunannya banyak, ya. Di awal Nabi Musa bergabung di istananya memang belum ada anaknya, tapi setelah itu punya keturunan banyak dia. Dan pasukannya itu pada masa itu belum bisa ada yang mengalahkan. Karena itu Fir'aun ngaku sebagai Tuhan. Saya Tuhan. Jadi tidak ngaku ada Tuhan Allah. Dia ngaku dia Tuhan. Dialah Tuhan. Karena semua yang dia pikir kekayaannya banyak, kerajaannya luas, semua orang tunduk sama dia. Uniknya masyarakat Mesir waktu itu mengiyakan ketuhanan dia. Tapi Fir'aun subhanallah manusia, makhluk seperti kita. Dari bayi, semua manusia sama. Lemah, tidak tahu apa-apa, mulai beranjak ke anak-anak.
diajar oleh orang tuanya, orang tua pun tidak bisa dipilih. Saya nggak mau ibu itu, saya nggak mau ayah itu, tetap lahir ini ibu ini ayah, mau nggak mau. Sebagaimana fungsi anggota tubuh tadi semuanya harus sama gitu kan. Sudah begitu nggak bisa dialihkan gitu. Nggak bisa misalnya kita makan melalui kuping ya, atau kita mendengar dari mata, itu nggak bisa. Maka Fir'aun ya mengaku sebagai Tuhan, tapi unik ini. Tuhannya sama dengan manusia lainnya. Makan juga kalau lapar, tidur juga kalau ngantuk, sama. Sama, buang air besar, buang air kecil, sama. Dari bayi sampai tua gitu. Karena dia mengaku sebagai Tuhan, Allah mengutus kepadanya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mendakwai, hai Fir'aun, dari mana kau bisa mengaku Tuhan? Kau ini manusia biasa sama dengan kita. Gak ada bedanya. Kebetulan Allah kasih kamu kerajaan ini. Jangan sampai disalahgunakan. Gak mau dengar. Mana buktinya kau adalah utusan Tuhanmu? Baik, ini Allah kasih saya mukjizat. Nabi Musa dikasih tongkat yang berubah jadi ular. Karena waktu itu Fir'aun sangat percaya dengan para penyihir. Dan mereka itu paling sering menggunakan sihir takhayul. Mereka mengubah satu benda, tali misalnya berubah jadi ular. Untuk menakut-nakuti orang saja. Supaya tunduk semua sama Fir'aun gitu. Maka Allah kasih mirip dengan senjata mereka. Tongkat yang bisa dilempar jadi ular. Tangan Nabi Musa AS dimasukkan ke kantong bajunya, dikeluarkan, keluar cahaya yang terang seperti cahaya matahari. Tetap Fir'aun tidak mau. Enggak, saya enggak percaya, ini sihir. Saya akan datangkan semua penyihir-penyihir terhebat di Mesir dan di Afrika untuk menantang kau. Nabi Musa bilang, silahkan. Tapi saya utusan Allah. Ini bukan sihir. Dan saya tidak minta apa-apa dari kamu, hai Fir'aun. Saya enggak minta kerajaan kamu. Saya minta kau beriman sama Allah. Tetap kau jadi raja, silahkan. Tapi ngaku Tuhan enggak mungkin. Apa yang bisa kamu ciptakan? Setetes air saja tidak bisa dia buat. Kalau haus dia harus minum. Tidak bisa dia bertahan. Enggak, saya kan pencipta. Saya enggak usah ada haus. Enggak bisa, harus haus. Dan harus minum. Maka pada saat itu pun Allah subhanahu wa ta'ala, Fir'aun tetap nolak. Dia disuruh datangkan penyihir. Ratusan penyihir datang. Menantang Nabi Musa AS. Dan dalam Al-Quran digambarkan mereka melempar tali-tali. Mereka berubah jadi ular. Allah suruh Nabi Musa AS lempar tongkatnya, tongkat Nabi Musa berubah jadi ular besar, lalu memakan ular-ular tersebut, batal semua sihir itu. Dan semua penyihir Fir'aun sujud dan mengatakan kami beriman kepada Allah. Karena mereka tahu ini bukan sihir. Karena sihir itu cuma khayalan saja. Maka Fir'aun marah. Kenapa kalian beriman kepada Musa? Maka saya akan potong kaki dan tangan kalian. Ya. Akhirnya banyak juga penyihir yang sudah beriman dibunuh sama Fir'aun. Akhirnya ringkas cerita, Allah subhanahu wa ta'ala datangkan ujian-ujian yang berat bagi Fir'aun. Supaya dia yakin, dia ini bukan Tuhan. Di antaranya Allah ubah air sungai Nil waktu itu menjadi darah. Setiap kali mereka lihat air. Tapi kalau mereka mau minum, karena waktu itu sumber minumnya orang Mesir dari sungai Nil. Kalau mereka ambil pakai gelasnya atau pakai teko atau pakai apalah pada saat itu bendanya, itu berubah jadi darah. Subhanallah, ini hanya terjadi pada Fir'aun dan pengikutnya. Nabi Musa sama pengikutnya tidak. Kalau mereka mau minum air biasa. Itu terjadi pada saat itu. Diskusilah mereka. Ini dari mana ini? Apa yang menyebabnya? Kenapa jadi darah? Kita tahu kalau makan, kita masih bisa bertahan 2-3 hari gak makan. Oke lah. Kalau minum, gak mungkin. Haus ini gak mungkin. Sehari aja kita sudah kering tenggorokan, gak mungkin. Kita gak mungkin tahan tanpa air. Kalau makan kita masih bisa tahan. Ya. Maka waktu itu mereka bilang sama Fir'aun, wahai Tuhan kami, wahai Raja kami, ke sungai Nil berubah jadi darah. Kita nggak punya solusi lain. Lakukan apa saja. Sudah, kami sudah lempar tumbal ke sungai Nil. Mereka sudah beli sapi, mereka sudah lempar anak gadis yang jadikan tumbal. Kan waktu itu mereka jadikan tumbal gitu. Anak gadis datangkan dilempar satu tempat begitu. Macam-macam. Tidak ada perubahan. Maka mereka bilang, kami sudah lakukan semua, tidak ada solusinya. Maka Fir'aun bilang, lalu apa saran kalian? Kata para penasehatnya, yang kita belum lakukan cuma satu. Kita belum minta pada Tuhannya Musa. Yang lain sudah. Kan Musa ngaku punya Tuhan tuh. Ya. Kita belum minta sama Tuhannya Musa. Kalau yang lain sudah kita lakukan, sudah tidak ada lagi. Udah habis idenya. Ini gak bisa bertahan lama-lama. Air mati kalau gak minum. Maka Fir'aun bilang, kalau gitu coba panggil Musa. Kalau Tuhannya Musa bisa mengganti sungai Nil yang darah ini menjadi air, kita beriman. Dipanggil lah pada saat itu. Dipanggil pada saat itu, Nabi Musa alaihissalam datang.
pada saat datang, ya, kemudian tiba-tiba saja Fir'aun bilang, wahai Musa, kamu kan tahu sungai Nil sekarang berubah jadi darah. Ya. Kalau Tuhanmu bisa membuat ya, supaya sungai Nil ini dari darah berubah menjadi air lagi, kami bisa minum, kami akan beriman kepada Tuhanmu, hai Musa. Nabi Musa bilang di depan mereka, apa kau benar, hai Fir'aun? Dia bilang, tentu saja. Maka di depan Fir'aun, Nabi Musa angkat tangan sambil mengatakan, ya Allah, sebagaimana engkau telah menguji masyarakat Mesir, sungai Nilnya berubah menjadi darah, sehingga mereka tidak bisa minum, ini sebagai peringatan darimu, kembalikanlah ya Allah, menjadi air biasa. Akhirnya setelah berdoa, Fir'aun tes, air diambil berubah jadi air. Supaya tidak mau beriman dia. Dia mengatakan, oh ini berarti permainan sihirnya Musa ini. Musa bilang, bukan. Ini benar-benar saya bukan penyihir. Ini bukan peringatan dari Allah. Nggak mau beriman. Allah datangkan sesuatu yang lain. Satu negeri Mesir, Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu bisa baca semua artikel, dengarin ceramah-ceramah ya di media kita tentang masalah bagaimana mukjizat Nabi Musa alaihissalam, diantaranya datangnya katak. Satu negeri Mesir datangi katak. Sampai ke ranjang-ranjangnya Fir'aun. Mereka ribut, terganggu dengan suara kodok atau katak itu. Banyak sekali. Fir'aun suruh musnahkan. Dimusnahkan, dibunuh berapa ekor, muncul sekian lebih banyak lagi. Keluar dari Laut Merah dan dari Sungai Nil. Gak bisa. Akhirnya penuhlah negeri mereka dengan itu. Fir'aun bilang, apa yang kalian harus lakukan? Sudah kami lakukan semua, tidak ada solusi. Ini makin banyak kataknya. Maka penasihatnya bilang, kita coba minta lagi sama Tuhannya Musa. Mungkin bisa. Karena penyihir-penyihirnya mereka semua sudah didatangkan, tidak ada yang bisa buat apa-apa. Panggil lagi Musa. Musa datang lagi. Fir'aun bilang lagi, hai Musa, kau tahu sekarang negeri kita lagi diserang sama katak begini banyak. Kita tidak tahu dari mana asalnya. Kalau Tuhanmu bisa hilangkan ini, kami akan beriman. Kata Musa, hai Fir'aun, benar gak? Kalau benar saya akan minta kepada Allah sekarang di depan matamu, Tuhanku dan Tuhanmu untuk menghilangkan ini. Dan aku cuma ajak kau beriman kepadanya. Setelah itu, tetap kau dengan kerajaanmu, tetap dengan kerajaanmu. Tidak ada yang ganggu kerajaan kamu ini. Cuma beriman kepada, jangan aku Tuhan. Baiklah. Nabi Musa AS berdoa di depan Fir'aun, ya Allah hilangkanlah kata-kata ini sebagai ujian bagi masyarakat Mesir. Depan mata mereka, kata itu semuanya kayak bersatu ke satu arah menuju ke Laut Merah sama Sungai Nil. Masuk dalam air, hilang semua. Bersih Mesir. Fir'aun mengatakan, oh ini sihirnya Musa. Begitu terus. Terus saja. Satu demi satu semua mukjizat Allah ditolak sama dia. Sampai akhirnya sudah banyak orang yang yakin bahwasanya Musa kan bukan ngaku Tuhan, beda sama Fir'aun. Musa cuma mengajak kepada Tuhannya dia pun tunduk sama Tuhannya. Maka sudah mulai banyak orang beriman, akhirnya Fir'aun jengkel, harus dibunuh nih Musa. Dikejar Musa alaihissalam. Musa manusiawi lari dengan pengikutnya. Sampai tiba di Laut Merah, sudah depan mata dia Laut Merah. Laut Merah itu sekarang ada 4 negara ya, yang mengelilingi, yang dekat Laut Merah. Ada Mesir, ada Saudi, ada Palestina, ada Jordania. Jadi kalau kita ke negeri ini, ada satu titik, saya pernah datang ke situ bawa jemaah, kami datang ke titik Laut Merah itu dan kelihatan sekali kalau kita itu lihat 4 negara itu berhadapan gitu. Dan di situ pas tiba di sana, Nabi Musa alaihissalam sudah sampai di pojok, di pinggir laut, depannya lautan yang sangat dalam, di belakangnya Fir'aun. Allah memang buat sampai Fir'aun bisa melihat Musa dan pengikutnya. Dalam Al-Quran digambarkan Fir'aun mengatakan innahum lasyirzimatun qalilun. Mereka ini kecil banget jumlahnya gitu loh. Kita bantai aja nih. Ini Fir'aun Musa yang ganggu-ganggu ketuhanan saya ya gitu. Maka ada satu pengikut Nabi Musa mengatakan innalamudrakun, kita sudah dijangkau. Sebagian ulama menjelaskan makna sudah dijangkau, Fir'aun dan pasukannya sudah bisa melempar tobak mereka untuk membunuh. Sangat dekat sekali. Maka Nabi Musa mengatakan dalam Al-Quran, ini Bapak Ibu bisa baca dari semua ayat Al-Quran yang menceritakan tentang Nabi Musa. Nabi yang paling banyak Allah ceritakan dalam Al-Quran Nabi Musa AS. Dan kisah Fir'aun ini terulang-ulang gitu. Supaya jadi pelajaran.
Maka pada saat itu Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Nggak mungkin, Tuhanku akan berikan petunjuk. Di saat itu Jibril datang menyampaikan, hai Musa, tugasmu hanya ayunkan tongkat yang berubah jadi ular yang mengalahkan para penyihir, pukulkan ke pinggiran Laut Merah, itu saja. Nabi Musa pun waktu itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Cuma perintah dia ikut. Maka diangkat tongkat tersebut, dan waktu diangkat, Fir'aun tahu tongkat ini. Kalau ini yang berubah jadi ular dan menghancurkan penyihirnya dia gitu. Maka waktu dipukulkan ke pinggiran, Allah menggambarkan maka laut tersebut famfalaka fakana kullu firqin kattaudil azim. Maka air Laut Merah itu tiba-tiba menjadi seperti dinding-dinding yang besar. Kiri dan kanan, dan kering sekali dasarnya. Sehingga Bani Israel dan Nabi Musa AS berhasil lolos. Jalan di situ. Fir'aun, kata sebagian ulama, andai saja di saat itu dia beriman kepada Allah, Allah perlihatkan tanda-tanda yang sangat besar. Air laut itu berdiri seperti dinding gitu. Ya. Sampai orang-orang Bani Israel itu lewat itu dia bisa lihat ikan di kanan kirinya. Seperti cermin. Padahal itu air laut yang tadinya memang air laut itu. Maka Fir'aun tidak mau beriman. Dia mengatakan kejar Musa sebelum selamat ke pinggiran sana. Ke seberang. Maka waktu mereka kejar, Allah mudahkan orang-orang beriman lolos. Fir'aun berada di tengah-tengah, Allah tutup. Semua meninggal dunia. Sampai hari ini, baru berapa tahun yang lalu, dan sampai hari ini masih selalu diadakan penelitian di lokasi itu, mungkin ada penemuan, dan ditemukan itu. Saya kemarin ke museum itu ada kereta yang baru ditemukan, diyakini itu adalah di masanya Ramses sekian, itu Firaun yang tenggelam itu. Ditemukan muminya dia, ya ditemukan banyak sekali peninggalan-peninggalan di situ ya. Tombaknya ini dan segala macam itu, dan ditaruh di museum itu. Sangat besar di Kairo itu. Tapi intinya teman-teman sekalian, Allah wafatkan dia. Dan Allah mengatakan, al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan badanmu. Badan berarti dari kepala sampai kaki. Semuanya diselamatkan oleh Allah. Agar menjadi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang yang datang kepada sesudahmu. Itu contohnya. Ini manusia mengaku sebagai Tuhan. Dan dia sudah sampai pada level raja, terkaya, tertampan, terus segala-galanya. Tapi Allah jadikan pelajaran. Terbantahkan gitu kan. Di masa Nabi Muhammad SAW, orang-orang Mekah, teman-teman sekalian, mereka tahu Ka'bah itu rumahnya Allah. Mereka juga tawaf. Mereka haji mengikuti ajaran Nabi Ibrahim AS. Tapi mereka datangkan patung-patung di sekitar Ka'bah sampai berkumpul di masa Nabi SAW itu 360 patung. Kalau sekarang Ka'bah kita lihat kita leluasa tawaf, tidak ada patung. Di masa itu ada patung 360 patung. Dan patung ini masing-masing punya nama, diberikan nama, dan dipanggil sebagai Tuhan oleh orang-orang Mekah. Makanya mereka dapat julukan musyrikin Mekah. Orang-orang musyriknya Mekah. Musyrik maksudnya apa? Orang yang mempartnerkan Allah dengan makhluk. Mereka berdoa menghadap Ka'bah. Ya Allah bantu kami. Tapi habis itu balik lagi ke patungnya. Wahai Hubal tolong kami. Dia panggil. Wahai Lat, wahai Uzza. Nama-nama Tuhannya dipanggil-panggil sama mereka. Makanya namanya syirik. Allah tidak mau disyirikkan. Allah tidak mau dipartnerkan. Makanya kita selalu bilang, Qul huwallahu ahad, ikrarkan Allah itu Esa, Allahus samad, Allah yang segala hatu bergantung padanya, lam yalid walam yulad, tidak ada orang tua, tidak ada anaknya. Allah Esa, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tidak butuh pada siapapun. Itu konsep dasar 4 ayat surah Al-Ikhlas gitu ya. Tapi mereka lakukan itu. Nabi SAW datang mengingatkan mereka tidak mau dengar. Nah sudahlah. Kenapa semua sembah kepada Allah? Nah ini cuma perantara aja kok. Padahal patung itu uniknya, Bapak Ibu sekalian, mereka yang pahat, mereka yang bentuk matanya, mereka yang kasih warna, mereka yang pikul ke tempat yang mereka mau itu. Dan kalau rusak mereka yang perbaiki, lalu mereka panggil Tuhan. Nah itu. Makanya dikenal dengan masa jahiliyah. Gitu. Jadi kalau di masa sekarang ada juga orang begitu, dia dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Kemudian habis sholat pergi minta pada kuburan di sebelah masjidnya, maka ini sama juga minta pada benda mati, kan gitu. Nah seperti itulah kurang lebih. Dan ini juga terbantahkan akhirnya. Nabi SAW menghancurkan patung-patung itu di pembebasan kota Mekah dengan tongkat beliau sendiri. Dan patung terbesar mereka namanya Hubal. Itu Hubal saking tingginya Bapak Ibu sekalian, digambarkan kalau mau lihat ke arah mukanya kita harus menongak ke atas. Saking tingginya. Dan itu diikat dengan rantai. Ya, mereka takut Tuhan mereka dicuri orang gitu. Ya. Akhirnya Nabi SAW dari atas unta beliau dengan tongkatnya dicolok matanya Hubal itu sambil beliau membaca wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa.
Katakan, hai Muhammad, telah datang kebenaran dan kebatilan pasti akan kalah dan pasti kebatilan akan sirna. Maka jatuh Hubal dan akhirnya pecah patung-patung itu. Habis semuanya. Dibersihkan oleh Nabi SAW. Semenjak itu Makkah bersih dari patung-patung tersebut. Jadi memang untuk kembali kepada satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah seperti itu kurang lebih. Itu tentang pembuktian kalau Allah itu ada. Dan kita bisa melihat fenomena pergantian siang malam, ya, hujan yang turun, populasi manusia, semuanya berjalan. Dan populasi manusia sekarang, Bapak Ibu sekalian, 7,5 miliar kurang lebih jumlahnya. 6 miliarnya itu agama profetis, orang yang yakin ada Tuhan Allah. Lebih banyak orang yang beriman kalau Allah itu ada, gitu kan. Begitu juga dengan apa yang Allah syariatkan. Allah suruh kita sholat, Allah suruh kita puasa. Semua ini mendatangkan maslahat-maslahat bagi manusia.